Bagi mereka para perakit komputer, kata motherboard sudah tentu sangat sering mereka dengar. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang benar-benar memperhatikan komponen yang satu ini pada saat merakit sebuah komputer. Bagi yang belum tahu, motherboard merupakan komponen utama yang harus ada pada setiap perangkat komputer. Karena tanpa adanya perangkat tersebut, pastinya tidak akan ada yang namanya komputer. Karena semua komponen utama untuk membangun sebuah komputer akan menempel pada motherboard tersebut. Dan untuk Anda yang ingin memulai merakit komputer, ada baiknya untuk memperhatikan beberapa hal agar komponen-komponen lainnya yang akan Anda tempelkan pada motherboard tersebut nantinya sesuai dan tidak mubazir. Maka dari itu, pada video kali ini, admin ingin mengajak Anda semua untuk melirik 4 hal yang harus diperhatikan sebelum membeli sebuah motherboard. Namun seperti biasa, sebelum admin sebutkan hal-hal apa saja, mohon bantu pengembangan channel ini dengan cara menekan tombol like di bagian bawah video ini, lalu subscribe ke channel ini bagi Anda yang belum. Nyalakan juga notifikasi agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jika sudah, berikut adalah 4 hal yang harus diperhatikan sebelum membeli motherboard. Komponen utama yang tidak kalah penting pada sebuah komputer tidak lain adalah prosesor adanya. Karena pada dasarnya, sebuah komputer tidak akan berjalan tanpa adanya prosesor. Analogi yang paling mudahnya, prosesor tersebut merupakan otak dari sebuah komputer, yang mana sebuah komputer tidak akan bisa berjalan sama sekali tanpa adanya prosesor. Dan untuk merakit sebuah komputer, yang harus diperhatikan selain dari motherboard adalah jenis prosesor yang digunakan. Pastikan prosesor yang digunakan tersebut support dengan motherboard yang akan dibeli, karena harga dari CPU biasanya lebih mahal bila dibandingkan dengan harga dari motherboard itu sendiri. Tentu poin yang satu ini menjadi poin yang penting, mengingat jika salah dalam membeli prosesor atau motherboard, Anda harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli salah satu dari perangkat tersebut. Maka dari itu, sebelum membeli prosesor, cek terlebih dulu prosesor yang support di motherboard tersebut. Atau mungkin juga Anda bisa melakukan sebaliknya. Secara umum, di pasaran saat ini tersedia 2 brand prosesor yang masing-masing punya keunggulan tersendiri. Kedua brand prosesor tersebut tidak lain adalah prosesor buatan Intel dan juga prosesor buatan AMD. Seperti yang sudah pernah admin sampaikan sebelumnya, kalau masing-masing motherboard tersebut punya soket prosesor yang berbeda-beda. Jika Anda membeli motherboard yang support prosesor AMD, maka prosesor Intel tidak akan masuk ke soket tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jika Anda membeli motherboard yang support prosesor Intel, maka prosesor AMD tidak akan masuk ke soket prosesor yang tersedia di motherboard tersebut. Maka dari itu, ada baiknya sebelum merakit PC untuk menentukan terlebih dulu prosesor dari kubu mana yang akan digunakan. Dan pastikan juga tipe soketnya agar tidak terjadi bottleneck nantinya. Karena speed dari setiap prosesor itu pun yang berbeda-beda. Selanjutnya yang harus Anda perhatikan sebelum Anda membeli motherboard untuk PC yang akan Anda rakit nantinya adalah ketersediaan fitur yang dibutuhkan. Hal yang satu ini tentu sangat penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, untuk sekarang ini ada banyak sekali jenis motherboard dari berbagai brand dan tipe yang berbeda-beda. Setiap orang yang hendak merakit komputer pasti akan dibuat bingung dengan banyaknya pilihan motherboard ini sendiri. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, yang perlu Anda lakukan adalah memastikan fitur-fitur yang Anda butuhkan tersedia pada motherboard yang akan Anda beli nantinya. Setiap motherboard punya fitur yang berbeda-beda yang bisa disesuaikan oleh masing-masing calon konsumen. Fitur-fitur tersebut bisa digunakan nanti pada saat-saat tertentu dengan menyesuaikan hardware yang akan digunakan pastinya. Semakin banyak fitur yang ditawarkan pada motherboard, maka akan semakin tinggi pula harga yang harus dibayar oleh calon konsumen nantinya. Salah satu contoh yang paling gampangnya adalah ketersediaan VGA bawaan pada sebuah motherboard.
yang mana hal yang satu ini tidak akan semua motherboard menyediakan fitur tersebut. Kemudian ketersediaan sound card bawaan pada motherboard tertentu, yang mana hal yang satu ini juga masih belum bisa ditemukan pada semua motherboard. Maka dari itu, Anda bisa menyesuaikan fitur yang ditawarkan tersebut guna mendapatkan motherboard dengan harga yang lebih terjangkau, tapi tetap sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Banyak para pemula yang membeli motherboard dengan panduan hanya dari harganya saja. Tidak banyak dari mereka yang tahu kalau setiap motherboard punya ukurannya masing-masing. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada penggunaan casing untuk motherboard tersebut nantinya. Beberapa ukuran motherboard yang paling lazim yang tersedia di pasaran saat ini diantaranya adalah ATX, Micro ATX, Mini ATX, dan juga beberapa ukuran motherboard HPC atau High Performance Computing. Maka dari karenanya, bagi Anda yang sudah punya casing terlebih dahulu, ada baiknya untuk memperhatikan poin yang satu ini. Berbeda halnya dengan Anda yang belum membeli casing, Anda masih dapat memilih motherboard mana yang akan Anda gunakan nantinya. Karena bagi sebagian orang yang punya ukuran ruang yang terbatas, mereka akan memilih CPU dengan ukuran seminimal mungkin guna memberikan kenyamanan pada saat penggunaan atau penempatan nantinya. Semakin kecil ukuran dari sebuah CPU, maka akan semakin lega pula ruang untuk penempatan perangkat lainnya seperti monitor, keyboard, mouse, dan juga speaker. Maka dari itu, ada baiknya untuk memilih ukuran motherboard yang sesuai dengan casing atau ukuran casing yang sesuai dengan motherboard. Terakhir yang tidak kalah penting untuk diperhatikan sebelum membeli sebuah barang terutama motherboard adalah memastikan motherboard tersebut memiliki garansi. Poin yang satu ini merupakan poin yang tidak kalah penting untuk setiap orang yang hendak membeli sebuah barang. Baik barang tersebut berupa barang elektronik, lebih-lebih barang tersebut berupa sebuah kendaraan. Pada dasarnya, setiap brand dari motherboard, mereka memberikan garansi untuk jangka waktu tertentu, guna memberikan rasa aman dan nyaman untuk para konsumennya. Maka dari itu, untuk Anda yang hendak membeli sebuah motherboard, pastikan motherboard yang Anda beli tersebut bukan barang ilegal, dengan jaminan garansi minimal 1 tahun untuk kondisi barunya. Dan untuk Anda yang membeli motherboard dalam kondisi bekas, maka tidak ada salahnya untuk meminta jaminan paling tidak selama sebulan bahwa motherboard yang akan Anda beli tersebut masih layak untuk digunakan nantinya. Itulah 4 hal yang harus diperhatikan sebelum membeli motherboard yang admin tahu dan bisa admin share untuk Anda pada video kali ini. Sebenarnya, di luar dari keempat poin yang sudah admin sebutkan tadi, masih ada banyak sekali hal-hal lainnya yang tidak kalah penting untuk Anda perhatikan sebelum Anda membeli motherboard. Maka dari itu, bagi Anda yang punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan, silahkan tuliskan saja dengan sopan pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Tonton juga video 4 laptop bekas harga 1 jutaan, 4 kekurangan iPad Pro 2020, 4 kelebihan iPad Pro 2020, dan juga 4 hal yang harus diperhatikan sebelum membeli laptop bekas di channel ini. Dan bagi Anda yang punya waktu luang, maka tidak ada salahnya untuk berkunjung ke www.atailahpetir.com serta follow semua sosial media yang tertera pada kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.